Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet Banaspati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yogyakarta 2019. Ketenangan keluarga Pak Jumadi mulai terusik ketika istrinya yang sedang hamil mengalami demam tinggi ketika waktu maghrib tiba. Panas yang dirasakan Bu Arni tidak seperti penyakit demam pada umumnya, karena jika bukan suami, adik, kakak atau orang tua Bu Arni yang memegang badannya, kondisinya terlihat normal. Bahkan dokter yang memeriksa Bu Arni pun merasa heran karena alat yang digunakannya tidak mampu mendeteksi penyakit apa yang sedang diderita oleh Bu Arni. Kondisi Bu Arni pun makin parah seminggu setelah mengalami demam di hari pertama. Saat ini demam yang datang hanya pada saat waktu-waktu masuk maghrib, disertai dengan kejang hingga dari mulut Bu Arni mengeluarkan busa. Selain memeriksa Bu Arni ke dokter dan rumah sakit di daerah Yogyakarta, Pak Jumadi pun sudah beberapa kali meminta orang-orang yang memiliki kemampuan khusus di bidang pengobatan alternatif untuk mengobati istrinya. Bahkan sudah 3 orang pintar yang terkenal memiliki kesaktian tinggi juga sudah diminta untuk mengobati penyakit Bu Arni. Tapi semua itu belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya salah satu orang karyawan yang bekerja pada Pak Jumadi mengusulkan seorang teman yang dikenalnya untuk membantu mengobati Bu Arni. Atas persetujuan Pak Jumadi, Bagas pun kembali ke desanya untuk meminta tolong kepada temannya yang berada di desa untuk mengobati Bu Arni. Sesampainya Bagas di daerah Gunung Kidul, Bagas segera menemui Mas Pramono dan menceritakan apa yang sedang dialami istri dari Pak Jumadi yang juga adalah seorang pengusaha mebel di kota. Mendengar apa yang sudah Bagas ceritakan, Mas Pramono pun menyanggupinya dan mau untuk mencoba mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh Bu Arni. Keesokan harinya Bagas dan Mas Pramono pun segera berangkat ke kota Jogja dengan niat untuk mengobati Bu Arni. Tapi sesampainya di depan rumah Pak Jumadi, Mas Pramono merasa ragu dan enggan untuk masuk ke dalam rumah dengan bentuk bangunan joglo tersebut. "Ini kalau aku sendiri yang menghadapinya, bisa-bisa aku pulang tinggal nama saja, Gas," ujar Mas Pramono yang terus menatap tajam ke arah rumah joglo tersebut. "Berat ya, Mas?" tanya Bagas dengan wajah serius. "Berat dan banyak. Di atas rumah itu saja ada 3 aura hitam yang menutupinya. Sepertinya aku harus meminta bantuan kepada sahabatku yang ada di Jakarta, Gas," jawab Mas Pramono menjelaskan. "Kalau begitu aku tak menemui Pak Jumadi dulu, Mas. Aku akan menyampaikan apa yang sampean maksudkan tadi," balas Bagas yang segera berjalan masuk ke arah rumah dengan aura hitam tersebut. "Maaf Pak Jum, teman saya sudah di luar. Dia belum mau masuk ke dalam rumah dan meminta panjenengan untuk menemuinya di halaman depan," ucap Bagas kepada Pak Jumadi. "Oh ya, Gas, kalau begitu ayo kita temui temanmu itu," balas Pak Jumadi dengan ramah. Walaupun Pak Jumadi adalah seseorang yang kaya raya di daerahnya, tapi sikap Pak Jumadi sangatlah santun. Beliau tidak pernah membeda-bedakan orang. Bahkan karyawan yang bekerja dengan Pak Jumadi pun merasa senang dengan sikap ramah dan murah senyumnya. "Ngapunten nggih, Pak, saya belum bisa masuk ke dalam rumah Bapak," ujar Mas Pramono sambil menyalami Pak Jumadi. "Ndak apa-apa, Mas. Saya ngerti kok maksud sampean," balas Pak Jumadi dengan tenang. "Sepertinya penyakit yang sedang diderita istri panjenengan bukan penyakit biasa, Pak. Karena saya melihat dan merasakan aura gelap yang kuat menutupi rumah panjenengan," ucap Mas Pramono menjelaskan. "Saya juga berpikir seperti itu, Mas. Bahkan beberapa orang yang juga memiliki kemampuan dalam hal gaib pun mengaku tidak berani untuk mengobati istri saya,"
Jawab Pak Jumadi yang merasa heran dengan apa yang sedang menimpa keluarganya tersebut. Jadi, apa yang harus saya lakukan saat ini, Mas? Maaf Pak, kalau saya sendiri, sepertinya saya belum mampu menghadapi sosok makhluk gaib yang saat ini sudah bersarang di rumah Bapak. Tapi jika Bapak berkenan, saya akan meminta bantuan dari sahabat saya yang tinggal di Jakarta, Pak. Jawab Mas Pramono. Kalau sampean yakin, tidak apa-apa Mas. Coba sampean hubungi dulu teman sampean itu. Untuk masalah yang lainnya nanti biar Bagas yang atur. Sekarang sampean istirahat dulu saja di penginapan yang ada di sebelah toko mebel saya. Nanti biar Bagas dan Prapto yang mengantar sampean. Ibu Pak Jumadi yang langsung berpamitan untuk kembali ke dalam rumahnya. Sesampainya Mas Pramono di penginapan yang sudah dipesan oleh Prapto, Mas Pramono pun segera menghubungi sahabatnya yang berada di kota Jakarta. Mas Pramono pun langsung menceritakan permasalahan yang kini dihadapinya dan meminta tolong sahabatnya itu untuk membantunya. Aura rumah itu sangat gelap, Bang, dan energi hitam yang keluar dari rumah itu sangat kuat sekali. Saya ragu kalau menangani masalah ini sendirian, ujar Mas Pramono dari ujung teleponnya. Ya udah Mas, insya Allah saya akan bantu. Kirim saja alamatnya. Insya Allah besok saya berangkat dari Jakarta, balas Bang Rudi. Mas Pramono pun segera memberitahu Bagas dan Prapto bahwa sahabatnya itu bersedia membantu pengobatan dari istri Pak Jumadi. Dan di hari itu juga Prapto mengurus tiket pesawat untuk keberangkatan teman dari Mas Prapto itu. Keesokan harinya sekitar pukul 3 sore, Bagas dan Mas Pramono pun berangkat ke bandara untuk menjemput sahabatnya tersebut. Dan orang yang dinanti pun akhirnya dapat mereka temui sekitar pukul 4 sore. Sosok sahabat Mas Pramono itu adalah Bang Rudi. Beliau adalah seorang guru mengaji yang juga di beberapa majelis dan masjid di daerahnya. Bang Rudi pun sering membantu orang-orang yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan yang pastinya berhubungan dengan hal-hal gaib. Setelah menjalankan sholat maghrib, Bang Rudi dan Mas Pramono meminta Bagas untuk mengantarkannya ke rumah milik Pak Jumadi. Bang Rudi dan Mas Pramono sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Sesampainya di depan rumah Pak Jumadi, Bang Rudi dan Mas Pramono pun langsung memagari diri mereka dengan pagar gaib. Mereka yakin jika mereka akan langsung mendapatkan serangan ketika melangkahkan kaki ke dalam rumah Pak Jumadi. Di dalam rumah joglo tersebut, Bu Arni terdengar merintih dan merasa sangat kedinginan. Tubuh Bu Arni pun gemeteran dan terasa sangat panas ketika Pak Jumadi atau kakak perempuan Bu Arni memegangnya. Belum juga Bang Rudi dan Mas Pramono masuk ke dalam kamar Bu Arni. Sosok pocong yang bertubuh sangat besar pun mulai menyerang keduanya. Bau busuk pun mulai tercium oleh orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Bang Rudi lalu meminta Bagas untuk mengambil botol kaca yang memiliki tutup. Botol itu akan digunakan untuk mengurung sosok jin yang berwujud pocong tersebut, untuk mempercepat proses penelusuran mereka nantinya. Sosok pocong yang bertubuh besar itu sangat kuat sekali. Tapi pocong dengan wajah hancur dan sudah membusuk tersebut akhirnya dapat ditaklukkan oleh Bang Rudi. Tapi rupanya itu adalah awal dari perlawanan sosok-sosok gaib yang sudah beberapa waktu ada di rumah Pak Jumadi. Dan mau tidak mau, Bang Rudi dan Mas Pramono pun harus mengurung semua sosok jin yang memang diminta untuk mengusir orang-orang yang akan mengobati Bu Arni. Gas, tolong carikan 3 buah botol yang seperti ini lagi ya, ujar Mas Pramono kepada Bagas sambil mengangkat botol sirup marjan yang sudah terisi beberapa sosok makhluk gaib tadi. Iya Mas, aku tak ke Infomaret di seberang jalan dulu ya, soalnya di rumah ini tidak ada botol yang memiliki tutup, sahut Bagas sambil berlari ke arah luar rumah Pak Jumadi. Ngawur, masa sirupnya mau dibuang? Prapto yang merasa penasaran dengan botol sirup kosong yang ada di atas meja pun mencoba untuk mengambilnya. Tapi tubuh Prapto seperti tertarik botol tersebut. Asem, botolnya kok nggak bergerak ya Mas? Ujar Prapto setelah kembali terbangun dari posisi jatuhnya. Itu ada isinya toh, jawab Mas Pramono sambil tertawa. Isinya nggak kelihatan Mas, kalau sampean lihat nanti bisa semaput, Ibu Bang Rudi di tengah pergumulannya dengan sosok-sosok gaib yang terus berdatangan. Tolong, ambilkan teko buat wadah sirup ini toh, ujar Bagas yang datang dengan membawa 5 botol sirup berwarna merah. Masya Allah, jadi ingat bulan puasa saya. Sekalian toh, sirupnya dibikin aja, pakai timun suri enak kali ya, sahut Bang Rudi.
Setelah botol-botol yang akan digunakan untuk mengurung makhluk-makhluk gaib itu siap, Mas Pramono dan Bang Rudi pun segera menarik dan mengurung mereka ke dalam botol tersebut. Dan setelah hampir 1 jam lamanya, akhirnya Mas Pramono dan Bang Rudi pun berhasil mengurung makhluk gaib yang dikirimkan seseorang untuk mengganggu ketenangan keluarga Pak Jumadi. "Langsung kita bagari saja Bang Ustadz," ucap Mas Pramono yang langsung disambut anggukan kepala oleh Bang Rudi. Setelah tugas awal mereka selesai, Bang Rudi dan Mas Pramono pun meminta izin untuk melihat kondisi Bu Arni. Pak Jumadi yang selalu berada di samping istrinya tersebut merasa panas di tubuh Bu Arni turun dengan cepat hari ini. Dan ketika berada di dalam kamar Bu Arni, anehnya Bang Rudi dan Mas Pramono tidak merasakan energi apapun. Hal itu sangat bertentangan sekali dengan penyakit yang disebabkan oleh makhluk gaib, baik itu berupa santet dan jenis sihir lainnya. "Malam ini juga kita langsung melakukan penelusuran Mas Ustadz," ucap Bang Rudi kepada Mas Pramono. "Betul Bang Ustadz, orang sakti ini sangat lihai dalam menyembunyikan buhulnya." Sekitar pukul 9 malam penelusuran pun mulai dilakukan. Pak Jumadi yang juga ditemani oleh Bagas dan Prapto ikut mengantar Bang Rudi dan Mas Purnomo berkeliling ke sekitar rumahnya yang terbilang sangat luas. Ketika berada di sebuah ruangan yang dipenuhi benda-benda antik seperti patung, keris, tombak dan benda-benda lainnya, penglihatan batin Bang Rudi pun menangkap sesuatu yang aneh pada sebuah patung atau tepatnya boneka kayu yang terbuat dari kayu. Tanpa ragu lagi Bang Rudi pun segera menyerang sosok gaib yang bersembunyi di dalam benda tersebut. "Jelangkung Mas Ustadz," ujar Ustadz Rudi yang sudah dapat mengunci sosok gaib yang tadi sempat berkelebat di dekatnya. "Itu boneka jelangkung Mas. Kepalanya terbuat dari batok kelapa dengan serat emas yang usianya sudah ratusan tahun," seru Pak Jumadi yang berjalan ke arah boneka jelangkung itu. "Jelangkung ini ada yang menepati Pak. Sekarang saya minta kertas dan alat tulis," jawab Bang Rudi. Boneka jelangkung itu lalu dibawa ke ruang tamu oleh Bang Rudi yang juga diikuti Mas Pramono dan yang lainnya. Di ruang tamu itulah Bang Rudi menggali informasi dari sosok makhluk gaib yang saat ini berada di dalam boneka jelangkung tersebut. Ketika diberi alat tulis, boneka jelangkung itu malah menuliskan sebuah kalimat yang meminta untuk dipindahkan ke tubuh seseorang agar dia dapat berkomunikasi secara langsung. Tapi Bang Rudi menolaknya karena Bang Rudi yakin ini adalah tipu dayanya untuk membebaskan diri. "Sudah tulis saja Mbak, nggak usah pindah ke badan orang, bikin repot saya sama Mas Ustadz aja," ujar Bang Rudi menanggapi tulisan di sebuah papan tulis putih yang sudah disediakan oleh Bagas sebelumnya. Karena merasa kesal, boneka jelangkung yang kini sedang dihuni sosok makhluk gaib itu pun bergerak liar seolah ingin menunjukkan sesuatu. Gerakan dari boneka jelangkung tersebut pun diikuti terus oleh Bang Rudi yang sedari tadi memegangnya. Seperti ingin menunjukkan sesuatu, boneka jelangkung itu mengajak Bang Rudi, Mas Pramono dan yang lainnya ke arah belakang rumah Pak Jumadi. Dan akhirnya, sosok yang ada di dalam boneka jelangkung itu berhenti di sebuah tempat tepat di belakang rumah Pak Jumadi. Ketika Pak Jumadi, Mas Pramono, Bagas, Prapto dan Bang Rudi sampai di sebuah titik yang sedang ditunjukkan oleh boneka jelangkung tadi, tiba-tiba saja Bu Arni berteriak seperti orang yang sedang kesurupan. Tubuh lemah Bu Arni yang dijaga oleh kedua kakak perempuannya serta beberapa orang saudaranya itu lalu berlari ke arah belakang rumah, tempat di mana Pak Jumadi dan yang lainnya berkumpul. "Pergi kalian, jangan macam-macam di tempat ini," ujar Bu Arni dengan suara besar dan berat. Mas Pramono pun langsung mengambil tindakan dan berusaha untuk mengunci sosok makhluk yang mulai mengamuk di tempat yang ditunjukkan makhluk yang ada di dalam boneka jelangkung tadi. Melihat Mas Pramono sedang melakukan perlawanan terhadap sosok gaib yang sedang merasuki tubuh Bu Arni, Prapto pun dengan sigap langsung berlari ke dalam rumah untuk mengambil botol kosong yang belum digunakan. Prapto pun kembali ke tempat semula dengan botol yang sudah dibuka tutupnya. "Siapa Mas?" ujar Prapto sambil mengangkat botol yang dipegangnya. Tanpa menunggu lama, Mas Prapto pun segera menarik sosok yang ada di dalam tubuh Bu Arni, lalu memasukkannya ke dalam botol yang ada di tangan Prapto. Prapto yang merasakan botolnya mulai memberat pun segera menutup botol kaca tersebut, lalu meletakkannya di tanah. "Asem, panas sekali Mas," ujar Prapto sambil menepuk-nepukkan tangannya. "Namanya juga setan toh, terbuat dari api, ya pasti panas."
balas Mas Pramono yang berjalan menghampiri botol tersebut. Sementara itu Pak Jumadi yang dibantu Bagas segera membawa tubuh Bu Arni kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah Bu Arni masuk ke dalam rumahnya, boneka jelangkung tadi kembali bergetar dan mulai menunjukkan tempat di mana sosok yang mengganggu keluarga Pak Jumadi berada. Setelah mengetahui titik yang dimaksud, Bang Rudi pun mengunci kembali sosok gaib yang masih berada di dalam boneka jelangkung itu. Dan kini Bang Rudi mengajak Mas Pramono, Bagas, untuk berzikir bersama di tempat yang sudah ditunjukkan sosok jelangkung tadi. Tepat pada jam 12 malam, Bang Rudi, Mas Pramono, Bagas, Prapto, dan 4 orang saudara dari Pak Jumadi pun memulai zikir dan berdoa bersama di tempat itu. Baru saja doa yang dipimpin oleh Bang Rudi dimulai, suhu udara pun langsung meningkat dan terasa sangat panas sekali. Setengah jam kemudian barulah muncul bola api sebesar telur ayam yang mulai terbang mengelilingi orang-orang yang sedang berzikir itu. Beberapa saat kemudian Bang Rudi pun berdiri yang langsung diikuti oleh semua orang yang berada di tempat itu. Bang Rudi yang sudah tahu bahwa yang dihadapinya adalah sosok gaib berkekuatan tinggi segera menyerang bola api yang terus terbang mengelilinginya tersebut. Selang beberapa saat, Bang Rudi yang dibantu oleh Mas Pramono pun langsung mengunci sosok Banaspati tadi. Sosok Banaspati tersebut kini sudah berubah wujud menjadi sosok tengkorak besar yang seluruh tubuhnya diselimuti api. Bang Rudi pun meminta orang-orang yang ada di sana untuk terus berzikir sambil memejamkan mata supaya tidak melihat sosok gaib yang kini telah muncul di hadapan mereka. Bang Rudi dan Mas Pramono pun kembali berjibaku melawan sosok gaib yang kini tidak dalam kondisi terkuatnya. Dan dengan waktu singkat Bang Rudi dan Mas Pramono dapat mengalahkan makhluk gaib pembawa santet tersebut. Setelah memastikan aman, Bang Rudi pun ingin memasukkan sosok gaib itu ke dalam boneka jelangkung tadi. Tapi untuk mempersingkat waktu, Mas Pramono meminta Bang Rudi untuk memasukkan saja sosok Banaspati tersebut ke dalam tubuhnya supaya lebih cepat mendapatkan informasi tentang benda-benda yang ditanam di dalam rumah Pak Jumadi. "Assalamualaikum," ujar Bang Rudi kepada Mas Pramono yang kini sudah duduk bersila di tengah-tengah orang-orang yang masih berzikir. "Namaku Ki Broto. Aku berasal dari sebuah tempat yang tinggi dan aku ada di tempat ini karena ada seseorang yang memintaku untuk menyakiti keluarga ini," ujar sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Mas Pramono. "Apakah ada yang kau tanam di dalam rumah ini?" tanya Bang Rudi tegas. "Ada. Tapi ada sosok yang lebih mengerikan daripada aku, dan sosok itu dijadikan pajangan oleh manusia bodoh pemilik rumah ini," jawab sosok Banaspati tadi. "Baiklah, lalu di mana kau mengubur benda-benda perantara santet tersebut?" "Di bawah tempat tidur sang nyonya," jawab sosok tersebut sambil tersenyum. Tanpa menunggu lagi, Bang Rudi lalu menarik sosok Banaspati tadi dan mengurungnya di dalam botol tempat Mas Pramono mengurung jin yang merasuki tubuh Bu Arni tadi. "Alhamdulillah," ujar Bang Rudi sambil mengusap wajahnya ketika Mas Pramono kembali tersadar. "Bagaimana Bang Ustadz?" tanya Mas Pramono. "Alhamdulillah, malam ini langsung kita eksekusi saja Mas Ustadz. Beberapa orang mulai menggali dan beberapa lainnya ikut kita mencari jenglot yang katanya dijadikan pajangan oleh Pak Jumadi," jawab Bang Rudi yang disambut senyum dari Mas Pramono. Tanpa menunggu lagi, Mas Pramono, Bang Rudi dan yang lainnya pun segera masuk kembali ke dalam rumah Pak Jumadi. Setelah menjelaskan kepada Pak Jumadi, Prapto yang dibantu oleh 3 orang teman bekerjanya yang juga adalah karyawan dari Pak Jumadi mulai menggali lantai yang ada di bawah tempat tidur Bu Arni. Sebelum itu Mas Pramono dan Bang Rudi pun memastikan bahwa titiknya harus digali sudah tepat. Sementara itu Mas Pramono dan Bang Rudi meminta Pak Jumadi untuk memberitahukan tempatnya menyimpan jenglot yang sudah dikatakan oleh sosok Ki Broto tadi. "Loh, sampean kok tahu saya punya jenglot, Mas?" ujar Pak Jumadi yang merasa heran. Karena pada saat meditasi tadi, Pak Jumadi berada di dalam rumahnya untuk menjaga istrinya. "Kita akan memusnahkan jenglot yang Bapak miliki itu, Pak," balas Mas Pramono tegas. "Lagian ngapain sih, Pak? Pakai nyimpen makhluk gaib yang tubuhnya tidak diterima bumi. Jenglot itu kan manusia yang mencari keabadian tapi gagal," ujar Bang Rudi menjelaskan. "Itu pemberian kawan saya kok, Mas," jawab Pak Jumadi dengan tenang. "Astagfirullahaladzim, jangan-jangan
Seru Bang Rudi yang merasa curiga dengan sosok orang yang memberikan jenglot tersebut. Iya mas, kata dia itu jenglot palsu yang tidak bernyawa, jawab Pak Jumadi lagi. Ya sudah Pak, mari Bapak tunjukkan di mana Bapak menaruh jenglot itu. Bang Rudi, Mas Pramono, dan Bagas pun segera mengikuti Pak Jumadi menuju ke sebuah lemari kaca di ruangan khusus yang dimilikinya. Berbeda dengan ruangan tadi, di ruangan ini baru terdapat beberapa benda antik yang memiliki daya magis kuat. Pas banget Mas Ustadz, itu boneka gerandong ada dalam lemari kaca, ujar Bang Rudi yang disambut senyum dan anggukan kepala oleh Mas Pramono. Tanpa berlama-lama lagi, Mas Pramono pun membuat pagar gaib yang menutupi ruangan tersebut. Bersamaan dengan itu, Bang Rudi pun terlihat sedang membuat sosok boneka kecil yang berada di dalam lemari kaca tersebut bergerak. Jangan pura-pura bego lu, ujar Bang Rudi kepada sosok jenglot yang masih berdiam diri itu. Bismillahirrahmanirrahim, ujar Bang Rudi lagi sambil menghentakkan tangannya ke lantai. Setelah beberapa saat, jenglot yang ada di dalam lemari kaca tersebut pun mulai bereaksi. Boneka kecil itu mulai melayang dengan sendirinya dan keluar sinar merah dari kedua mata makhluk tersebut. Pak Jumadi yang menyaksikan hal itu sungguh dibuat terkejut karena dia merasa telah dibohongi oleh temannya yang telah memberikan jenglot itu sebagai hadiah. Setelah sosok jenglot itu hidup, Bang Rudi dan Mas Pramono pun mulai merasakan kekuatan besar dari sosok gaib tersebut. Bang Rudi pun mulai menetralisir energi hitam yang mulai dikeluarkan oleh jenglot tadi, dan dengan cepat Bang Rudi menyerang balik dan melumpuhkan jenglot itu. Beberapa saat kemudian, jenglot yang ada di dalam lemari itu pun kembali terjatuh dan kekuatannya mulai melemah. Bang Rudi pun mengambilnya dan memasukkan ke dalam kotak tempat penyimpanannya, lalu membawanya menuju ke arah kamar Bu Arni. Di dalam kamar Bu Arni terlihat Prapto dan beberapa orang masih terus menggali. Keringat pun membasahi tubuh mereka di pagi buta itu. Tanpa lelah, Prapto yang tahu kalau Bu Arni merasa sangat ketakutan pun terus menggali tanpa lelah. Mas Pramono dan Bang Rudi pun sempat khawatir ketika lubang berukuran 1 meter persegi itu dengan kedalaman sudah lebih dari 1 meter pun belum menampakkan benda yang mereka cari. Tapi setelah menunggu beberapa saat, kekhawatiran mereka pun menghilang ketika Prapto mulai menemukan sesuatu yang terbungkus kain putih. Dan setelah 15 menit kemudian, benda yang ditanam secara gaib itu pun dapat diangkat ke atas lantai kamar Bu Arni. Alhamdulillah, seru Bang Rudi dan Mas Pramono bersamaan. Setelah membuka isi dari bungkusan kain putih tersebut, akhirnya Mas Pramono, Bang Rudi dan juga semua yang ada di dalam ruang kamar Bu Arni pun tahu bahwa isi dari bungkusan putih kain kafan tersebut adalah boneka jerami dengan perut yang tertusuk 2 buah jarum pentul, serta beberapa benda lagi seperti ijuk aren, paku, rambut, kawat, dan sebuah foto milik Bu Arni. Astagfirullah, sepertinya masih ada yang tertanam di tubuh Bu Arni Bang Ustadz, ujar Mas Pramono ketika melihat boneka jerami yang tertusuk 2 buah jarum pentul itu. Bener Mas Ustadz, kita beresin yang ini dulu dah, biar kelar satu-satu, balas Bang Rudi. Setelah menghilangkan energi hitam yang ada di benda-benda tersebut, Bang Rudi dan Mas Pramono pun mengajak Bagas dan Pak Jumadi untuk ke kebun belakang rumahnya. Di sana Bang Rudi dan Mas Pramono membakar semua benda-benda santet yang didapat dari bawah tempat tidur Bu Arni. Setelah dapat memusnahkan benda-benda santet dan juga kotak yang berisi jenglot tadi, Bang Rudi dan yang lainnya pun kembali ke dalam rumah Pak Jumadi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Kita lanjut sehabis sholat subuh saja gimana Mas Ustadz? Tanya Bang Rudi yang terlihat sangat lelah. Iya Bang Ustadz, tidak apa-apa. Yang terpenting Bu Arni sudah berada di tempat yang aman, jawab Mas Pramono sambil tersenyum ke arah Bang Rudi. Pantas saja, orang-orang pintar di tempat ini mengaku tidak berani mengobati istri saya. Ternyata banyak juga ya Mas, sosok gaib yang ada di rumah ini, ujar Pak Jumadi yang sudah bisa bernafas lega setelah istrinya dapat tertidur pulas. Makhluk-makhluk gaib itu memang sengaja mengecoh Pak. Sebenarnya orang-orang pintar di sini bukannya tidak berani, tapi mungkin mereka enggan untuk melakukan penelusuran terlebih dahulu, jawab Mas Pramono. Mudah-mudahan orang itu tidak mengirimkan hal-hal gaib lagi ke rumah ini, sahut Bang Rudi sambil menyeruput kopi hitam yang baru saja dibuatkan oleh Bagas.
Tapi saya minta tolong dulu Pak Ustadz. Tolong diawasi dulu selama beberapa minggu. Ah, jangan panggil saya Ustadz Pak. Panggil saja nama saya Rudi, sahut Bang Rudi yang memang enggan dipanggil dengan sebutan Ustadz. Insya Allah Pak, insya Allah kita bantu sampai tuntas, ibu Bang Rudi yang membuat Pak Jumadi merasa lebih tenang lagi. Alhamdulillah Bang, nanti sekalian tolong dilihat ya Mas, tempat usaha saya, toko, mes karyawan dan juga tempat kami produksi barang, pinta Pak Jumadi kepada Mas Pramono dan juga Bang Rudi. Insya Allah Pak, nanti kita bantu. Tidak lama setelah mereka berbincang, adzan subuh pun berkumandang. Bang Rudi meminta semua yang ada di rumah Pak Jumadi untuk segera mengerjakan sholat berjamaah di dalam rumah Pak Jumadi yang memang sangat luas tersebut. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, Bang Rudi lalu mengajak Mas Pramono untuk lanjut meruqyah Bu Arni yang kini berada di kamar depan yang sebelumnya sudah dibuatkan pagar gaib oleh Mas Pramono. Proses ruqyah pun dimulai oleh Mas Pramono, sedangkan Bang Rudi mencoba menelusuri energi-energi hitam yang masih tersisa di rumah Pak Jumadi. Karena kondisi Bu Arni masih sangat lemah, Mas Pramono pun meminta Bagas dan Prapto untuk mencari mediator atau orang-orang yang akan dijadikan tempat makhluk gaib yang mengganggu Bu Arni untuk sementara waktu. Proses penarikan sosok makhluk gaib yang berjumlah 2 itu pun agak sulit untuk dilakukan, karena sosok gaib yang ada di dalam tubuh Bu Arni ini adalah sepasang kekasih yang tidak mau dipisahkan. Dan setelah Bang Rudi ikut membantu Mas Pramono, akhirnya kedua makhluk tersebut dapat dipindahkan ke tubuh Prapto dan Bagas. Jangan ganggu kami, lepaskan kami dan kembalikan kami ke tubuh wanita itu, ujar sosok yang ada di tubuh Bagas. Ada yang menyuruh kalian untuk mengganggu wanita itu, atau memang ini semua keinginan kalian sendiri? Tanya Mas Pramono kepada sosok yang ada di dalam tubuh Bagas. Aku tidak suka mencelakai seseorang, aku lebih suka bebas di alamku, jawab sosok itu lagi. Kami ini ditangkap dan dijadikan pesuruh oleh seseorang yang memiliki peliharaan jin-jin sakti, imbu sosok gaib yang ada di dalam tubuh Prapto. Kami ditangkap jin merah yang memiliki tanduk panjang ketika kami sedang memandu kasih, imbu sosok yang ada di dalam tubuh Prapto. Buset, lu berdua pacaran? Tanya Bang Rudi yang merasa terkejut dengan jawaban sosok gaib tersebut. Iya Pak Ustadz, sekarang tolong kembalikan kami sebelum jin merah itu datang ke tempat ini dan memusnahkan kami, ujar sosok yang ada di tubuh Bagas. Daripada kalian aku kembalikan ke tubuh ibu ini, sebaiknya kalian aku bebaskan. Bagaimana? Balas Bang Rudi menawarkan kebebasan untuk kedua sosok tersebut. Kalau kami bebas, maka kami akan mati Pak Ustadz. Jin merah itu pasti akan mencari kami. Insya Allah, kami akan membantu kalian berdua untuk terbebas juga dari ancaman jin merah itu. Dengan syarat, kalian berdua harus masuk Islam dan menjadi jin muslim, ujar Mas Pramono menawarkan kebebasan untuk kedua sosok makhluk gaib yang selama ini ada di dalam tubuh Bu Arni dan menyebabkan Bu Arni sering pusing dan mual. Kalau kalian mau, kami akan menuntun kalian untuk bersyahadat, dan setelah itu tolong antarkan kami ke tempat jin merah berada. Insya Allah kami akan membebaskan kalian. Sebelum menjawab pertanyaan dari Bang Rudi dan Mas Pramono, kedua sosok gaib yang berada di tubuh Bagas dan Prapto pun saling pandang. Mungkin mereka berdua berusaha saling menguatkan dan meyakinkan, dan dilanjut dengan menganggukkan kepala secara bersamaan. Buset, romantis amat sih lo, ujar Bang Rudi yang membuat Mas Pramono tersenyum. Dan Pak Jumadi serta beberapa orang ikut menyaksikan proses ruqyah tersebut. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tubuh Bagas dan Prapto pun gemetar secara bersamaan. Dan tanpa diminta lagi, kedua sosok jin yang berbeda jenis kelamin itu mulai keluar dari dalam tubuh Bagas dan Prapto yang kini sudah terkulai lemah. Biar aman, kalian mau sembunyi di mana untuk sementara waktu? Tanya Bang Rudi kepada kedua sosok makhluk gaib tersebut. Oh ya, kalian kan sudah menjadi muslim saat ini. Jadi sebaiknya kalian dipisah terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, imbu Mas Pramono yang mendapat tawa kecil dari Bang Rudi. Iya bener Mas Ustadz, saya malah kagak kepikiran entar kalau disatuin mereka pada zina lagi, ujar Bang Rudi sambil tertawa. Apa Simon belum pernah menikahkan jin Bang Ustadz?
Tanya Mas Pramono yang membuat Bang Rudi tambah tertawa. Wah, kurang kerjaan aja. Masa iya saya jadi penghulu makhluk gaib? Balas Bang Rudi yang membuat Mas Pramono pun ikut tertawa. Oke, kita udah lelah nih. Kita mau istirahat dulu. Sekarang lu jin wadon, masuk cincin gua Dayak. Dan lu jin laki, masuk tuh ke batu cincin Pak Jumadi. Ujar Bang Rudi yang membuat Pak Jumadi tiba-tiba bergidik ngeri. Setelah membebaskan dan mengislamkan kedua jin yang selama ini berada di tubuh Bu Arni, Bang Rudi dan Mas Pramono serta yang lainnya pun beristirahat. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi dan Bang Rudi serta Mas Pramono meminta izin untuk beristirahat di penginapan yang sudah ditempati Mas Pramono selama 2 hari kemarin. Sekitar pukul 2 siang Mas Pramono dan juga Bang Rudi pun kembali ke rumah Pak Jumadi. Di sana terlihat ada beberapa orang yang sedang bekerja membereskan bekas galian di kamar Bu Arni. Mas Pramono pun meminta izin kepada Pak Jumadi untuk melihat kondisi Bu Arni, sedang Bang Rudi kembali melakukan penelusuran dengan ditemani oleh Prapto. Sampean kerja atau memang saudaranya Pak Jumadi, Mas? Tanya Bang Rudi kepada Prapto sambil terus mencari energi hitam yang terkadang masih dirasakannya. Saya masih keponakannya Bu Arni, Bang. Jawab Prapto dengan tawa yang khas. Pantesan, sampean semangat bener menggali tempat barang itu dikubur. Ternyata sampean masih saudara dekat sama Bu Arni. Balas Bang Rudi yang tiba-tiba berhenti di sebelah garasi mobil rumah Pak Jumadi. Nih Mas, lihat nih ya, tangan saya kosong nih, gak bawa apa-apa nih. Tanya Bang Rudi sambil menggulung baju lengan panjang yang digunakannya. Setelah itu Bang Rudi pun sedikit melakukan gerakan seperti gerakan silat. Dan dengan cepat tangan yang menepuk ke dinding garasi rumah tersebut. Dan tiba-tiba saja terdengar suara benda jatuh dari arah depan mereka. Itu Mas, tolong diambil. Apa yang baru saja jatuh? Ujar Bang Rudi kepada Prapto. Ada keris Mas? Ucap Prapto yang masih terpukau dengan sebuah keris hitam yang tergeletak di lantai tersebut. Keris itu bahaya Mas, kalau nggak ada ya warangkanya. Balas Bang Rudi yang dari arah belakang Prapto. Ini sepertinya ditaruh oleh seseorang yang sama Mas, orang yang mau membuat Pak Jumadi jatuh miskin. Sampean cari kain atau baju bekas atau lap untuk membawa benda itu Mas. Saya tunggu di sini. Ujar Bang Rudi yang langsung disambut anggukan kepala oleh Prapto lalu berlalu pergi. Sementara itu Mas Prapto pun masih meruqyah Bu Arni yang kondisinya kian membaik. Bu Arni yang sedang hamil 7 bulan pun mengaku sudah lebih baik dari sebelumnya. Tubuhnya tidak lagi merasa panas dan saat ini hanya terasa sedikit lemes saja. Bagaimana dengan kondisi istri saya Mas? Tanya Pak Jumadi kepada Mas Pramono. Alhamdulillah sudah bersih Pak. Insya Allah sudah tidak ada lagi sosok gaib di tubuh ibu. Tapi sepertinya panjenengan harus memindahkan koleksi barang antik dan pusaka Anda di dalam rumah ini Pak, supaya tidak ada makhluk gaib yang ikut bersarang di rumah ini. Baik Mas, apapun akan saya lakukan. Yang terpenting saya dan keluarga saya sehat dan tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib lagi Mas. Jawab Pak Jumadi dengan sungguh-sungguh. Hari ini juga saya akan memindahkan barang-barang tersebut. Mumpung sedang banyak orang yang bekerja di rumah ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sahut Bu Arni yang ikut merasa senang karena barang-barang yang selalu membuat Bu Arni takut akhirnya akan segera keluar dari dalam rumahnya. Iya Bu, maafkan Bapak ya. Sekarang Bapak sadar, tidak ada gunanya menyimpan benda-benda antik dan pusaka seperti itu. Semuanya akan Bapak lelang dan hasilnya akan Bapak sumbangkan. Jawab Pak Junadi sambil tersenyum kepada Bu Arni. Setelah selesai mengobati Bu Arni, Mas Pramono pun meminta Pak Jumadi untuk segera membawa Bu Arni ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dari dokter kandungan. Karena dikhawatirkan kandungan Bu Arni terganggu karena kejadian-kejadian yang memang terjadi di luar nalar kemarin hari. Mas Prapto pun segera menyusul Bang Rudi dan juga Mas Pramono. Bagas juga terlihat tidak mau ketinggalan untuk ikut membersihkan lingkungan rumah Pak Jumadi. Sepertinya sudah bersih Bang Ustadz, ujar Mas Pramono kepada Bang Rudi. Alhamdulillah Mas Ustadz, sudah 2 benda pusaka yang saya tarik dan setelah ini kita bisa memagari seluruh rumah Pak Jumadi. Jawab Bang Rudi sambil menunjukkan keris yang didapatnya di garasi dan juga di samping belakang rumah Pak Jumadi.
Setelah selesai memagari rumah Pak Jumadi, Mas Pramono, Bang Rudi, serta yang lainnya pun segera menjalankan ibadah sholat asar. Dan setelah itu, mereka kembali masuk ke dalam rumah Pak Jumadi. Di dalam rumah Pak Jumadi terlihat orang-orang sedang bahu-membahu untuk mengeluarkan benda-benda antik yang ada di dalam rumah tersebut. Dan setelah menjelang sore, semua barang-barang antik serta benda-benda pusaka lainnya sudah berpindah tempat. Bang Rudi pun meminta izin kepada Pak Jumadi untuk meminjam boneka jelangkung yang memang sudah menjadi petunjuk pertama untuk menemukan serangkaian barang-barang santet yang telah dikirimkan oleh pesaing bisnis Pak Jumadi. Setelah Bang Rudi menanyai sosok yang ada di dalam jelangkung tersebut, Bang Rudi pun membebaskan sosok jin wanita yang bernama Laras. Laras mengaku sudah ratusan tahun berada di kediaman Pak Jumadi yang sudah turun-temurun berganti dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Laras mengaku mengenal kakek buyut Pak Jumadi yang dari awal membangun rumah joglo besar tersebut. Tapi karena kemampuannya terbatas, Laras pun tidak dapat berbuat banyak ketika keluarga Pak Jumadi diserang santet Banaspati. Setelah membebaskan sosok Laras, Bang Rudi meminta izin kepada Pak Jumadi untuk membakar boneka jelangkung yang sebenarnya adalah barang antik dan langka tersebut. Tanpa ragu Pak Jumadi pun mengiyakan Bang Rudi untuk memusnahkan benda tersebut. Beliau tidak lagi peduli dengan harga dari benda tersebut. Yang terpenting saat ini adalah kesehatan dan ketentraman serta kesejahteraan keluarganya. Setelah selesai dengan urusan rumah Pak Jumadi, Bang Rudi, Mas Pramono, Prapto dan juga Bagas bergegas ke toko tempat Pak Jumadi menjual barang-barang mebel hasil produksinya. Bang Rudi dan Mas Pramono pun segera menetralisir toko yang menjadi sumber pendapatan dari Pak Jumadi. Setelah membersihkan dan memagari toko, mes karyawan dan juga tempat produksi barang, mereka pun kembali lagi menuju rumah Pak Jumadi. Alhamdulillah rumah Pak Jumadi pun terasa sejuk dan tidak ada hawa yang menyeramkan. Hal itu pun membuat Bu Arni senang dan kondisi kesehatannya mulai membaik. Pak Jumadi yang awalnya penasaran dengan sosok orang yang mengirimkan santet Banaspati ke rumahnya tersebut, kini sudah mampu mengikhlaskan semua yang telah terjadi pada keluarganya. Hal itu juga terjadi karena permintaan Bang Rudi dan Mas Pramono. Keduanya tidak mau menyebutkan siapa pelaku yang sebenarnya dan meminta Pak Jumadi mengikhlaskan dan mendoakan agar orang tersebut segera mendapatkan hidayah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.